back to my YouTube channel DCMD Official. Video kali ini aku mau bahas tentang Q&A yang ada di Instagram aku yang kemarin aku post. Jadi sekarang ini aku mau jawab, gak sendirian, aku ditemenin teman-teman aku. Jadi guys, teman-teman aku sekarang ini udah ngumpul. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu sebelum kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan semuanya di Instagram. Bener banget. Aku Ella. Hai, aku Aster. Hai, aku Dewi. Nah guys, jadi mereka ini yang akan temenin aku untuk jawab pertanyaan para netizen semuanya. Jadi yang pertama langsung aja, ya nggak sih, nggak usah lama-lama. Yes, coba dari Dari SP Pita Lestari _ Rock FASJ yang berhijab, ada belahannya nggak sih kak? Oke. Coba FASJ siapa aja di sini? Nah di sini guys, jadi ada FASJ, ada FAX juga dari Lion Air, seperti itu. Jadi kita jawabnya itu sesuai, kalau ada yang mention kayak SJ maskapainya atau enggak Lion Air, ya udah kita jawab sesuai itu. Tapi kalau seandainya nggak mention maskapai, ya kita jawab general, yes, seperti itu. Jadi kalau untuk FASJ Rock berhijab, ada belahannya, ada, tapi tetap ketutup. Iya nggak Jadi sih? di dalam belahan itu ada tutupannya lagi, ada double. Yes, bener. Jadi kalau mau bilang belahan udah pasti ada. Karena apa? Kalau seandainya nggak ada belahan full, nggak ada belahan full sampai di bawah, ya kita mau amit-amit emergency larinya mau gimana, iya kan? Betul. Jadi tetap ada belahan, tapi belahannya itu nggak langsung kelihatan kaki, bener. Jadi masih ada furing dan dalam kain gitu ya. Biasanya seperti itu. mereka pakai stocking Hitam juga. Iya. Seperti itu. Next ada dari Elsie Apriliana, katanya kak, kalau sekolah pramugari bayar atau enggak? Siapa di sini yang sekolah? Coba aku mau tanya. Aku sekolah Kak Desi doang. Kak Dewi nggak sekolah? Sekolah. Sekolah. Mereka berdua Bayar. sekolah. Bayar. Sekolah, pokoknya sekolah pramugari itu semuanya bayar. Namanya sekolah pramugari itu bayar guys ya. Dan kalaupun mau tanya berapa, ya semuanya beda sekolah beda pembayarannya dan berapa. Kalaupun kalian mau tahu berapa, ya tinggal Google aja, tinggal tulis sekolah pramugari gitu ya. Di daerah kalian masing-masing Pasti tulisnya ada, tempatnya pasti iya. ada. Tapi kalau yang nanya nih ya, itu no go items atau enggak? Jawabannya enggak. Itu Enggak. cuman sebagai apa ya? Bekal aja gitu. Yes, sebagai punya basic gambaran lah. gitu. Karena aku dan Ella pun nggak pakai sekolah pramugari, Yes. kita bisa jadi pramugari karena bakal sekolah lagi tentunya gitu. Yes, masih di-trainingkan Yes, lagi dari training. maskapai gitu. Next ada dari It's Mena Ana 22, bekas luka jahit di wajah tapi nggak terlalu obvious, itu ada kemungkinan lolos nggak sih kak? Coba. Bekasnya sebesar apa dulu? Kalau Yes. misalkan masih bisa ketutupin sama make up sih, aku rasa bisa ya kak. Kalau bisa tutup foundation atau make up yang masih bisa ke cover ya bisa, tapi kalau nggak kayaknya nggak bisa. Iya. Tergantung sih, tapi depends on. setiap maskapai itu ada standarnya sendiri Yes, nggak sih? Iya, dan tergantung siapa yang jadi yang interview saat itu sih. Kalau seandainya dia mikir kelebihan kamu yang lain masih bisa dipertimbangkan dengan luka-luka itu, luka jahitan satu itu, sedangkan kelebihannya banyak gitu, siapa tahu ya hokinya kamu memang di situ, ya gue terima gitu. Masih bisa dipertimbangkan lah gitu. Tapi kalau seandainya memang dari awal aja even mereka pun juga mikir itu kecil banget, tapi memang mereka pun juga udah nggak, ya masih yang dipertimbangkan gitu, ya bisa jadi juga nggak bisa keterima. Tapi nggak menutup kemungkinan diterima juga, gitu. Next dari Anara 23, challenge make upin sambil tutup mata. OMG, kalau sekarang ini kita mau jawab pertanyaan. Jadi challenge makeupnya nanti next video. Pokoknya kalian jangan lupa Pantengin. follow, subscribe Yes. juga yang belum subscribe ya. Jangan lupa juga di-share ke semua media sosial yang kalian punya. Yes, of course. Next. Ya. Oke, langsung ya. Next dari Nugraha 7049, bagi tips Mbak biar bisa minta foto sama Mbak Mugari. Semoga dijawab ya. Kak Dewi dong, aku mau tahu jawaban dari Kak Dewi karena dari tadi dia tuh diem aja. Coba Kak Dewi dijawab. Bukan diam, aku Gimana lebih tuh? menyimak. Oh, menyimak. Baik. Oke Kak Dewi gimana tuh? Gimana coba Kak Dewi kasih tips gitu. Oke, tipsnya yaitu percaya diri, terus yaitu yang kedua sopan. Yes. Setelah penumpangnya semua turun baru minta
minta foto ke mbaknya. Jadi harus lihat timing juga ya. Yes. Kalau misalnya lagi rempong boarding, mbak minta foto. Jangan, sayang. Kasihan mbaknya sayang. Iya, soalnya karena pada saat boarding itu kita buru-buru buat lepas landas, buat take off. Nanti kalau seandainya cuma gara-gara orang minta Delay. foto delay kan nggak Kasian. ini banget, bukan sesuatu alasan gitu ya kan. Ya Jadi kalau aku menurut aku kuncinya harus sopan. iya, Yes, jangan yang tiba-tiba minta foto dong, ya nggak kayak gitu Ya, nggak juga. gitu. Even nggak lagi sibuk, gue juga nggak mau foto, iya kan? Jadi bilang mbak boleh nggak izin foto gitu. Oh aku nggak usah foto, gue ajak TikTok pasti. Tuh kan ya kan. Kenalin muka yang ada sih nanti kalau terbang ajakin ya. Next kakak ada dari @dita_juliana18. Kak Desi, boleh kan kalau misalkan nggak punya akte kelahiran waktu daftar pakai surat kelahiran? Jawab ya kak. Ijazah. Kalau menurut aku pakai surat, maksudnya dia kan harus menyertakan akte kelahiran. Tapi kalau Oh. misalkan pakai surat keterangan kelahiran, menurut aku bisa sih, itu udah cukup kalau menurut aku. Iya boleh. Kalau nggak salah kan yang diterima salah Paling penting satu ijazah. ijazah sama akte. Tapi dulu aku dua-duanya loh. Lion saya. Atau Iya. kalau aku Lion di sih. Sriwijaya cuman akte doang. Mungkin karena Aku di Sriwijaya X- nggak siapa-apa. mungkin karena experience kan. Beda sama iya, yang benar. Akte sama ijazah harus Ijazah ada harus benar. ada, ya. Jadi jawabannya bisa. Bisa. Oke. Menurut aku. Oke. Aduh. Sudah? Tunggu guys. Nah, ada lagi dari Nova_546. Kak, emang harus ya kalau jadi pramugari harus punya Instagram? Hah? Aduh, next question. Nggak harus. Nggak harus Itu ya, bukan Say. pertanyaan kali, Say. Masa Nggak. ada apa namanya, harus ada Instagram Terserah gitu. kamu, sayang. Mau pakai atau Ya. enggak terserah, itu urusan kamu. Oke, dari Ridwan Soleh 3. Tanggapan kakak soal pramugari pasti jadi selingkuhan pilot gimana tuh? Aduh. Ini tuh cuma album ya, guys? Iya benar, benar Ember. banget. Jangan dilihat yang jelek-jeleknya aja, yang baik juga banyak banget, yang sopan juga banyak banget, yang pokoknya yang dilihat yang baiknya aja, yang buruknya nggak usah dilihat, nggak usah Iya. dicontoh. Ya namanya selingkuh tuh nggak cuma sama pilot ya, bisa Yes. jadi kan sama pramugaranya bisa, atau engineer, Nggak cuma atau nggak cuma FO. pramugari juga, Yes. tapi semua kalangan bisa Yes. melakukan kesalahan itu, tergantung pribadinya masing-masing. Tapi Iya. saran kita jangan dilihat, jangan dicontoh jeleknya. gitu Benar. ya. Ambil yang bener-benernya aja gitu. Nah, next. Kakak cantik, pernah nggak gagal daftar pramugari dari Ana? Ella pernah nggak? Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak, di Lion langsung. Iya, Aku sama. juga langsung. Dewi juga langsung. 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 Tapi saran aku ya, kalau misalnya kalian gagal, tapi menurut kalian passionnya benar-benar di situ, kejar terus. Ember. Jangan cuma satu airlines, semuanya Yes, dicoba. bener Mau banget. domestik, mancanegara, semuanya. Yes, Coba aja. bener banget. Jadi dan untuk yang seandainya nonton di sini yang ada gagal di performance ataupun di interview dengan maskapai, kalian gak usah takut ataupun langsung down gitu untuk daftar lagi ya, karena dari maskapai penerbangan kasih kesempatan kalian 3 kali untuk mencoba. Jadi pada saat kalian join daftar pertama terus tiba-tiba kalian dinyatakan fail gitu atau nggak lolos di tahapan awal, ya nggak usah malu, kalian perbaikin lagi apa yang kurang pada saat itu, setelah itu daftar lagi gitu ya. By the way, temen aku ada Persiapkan yang sampai diri 7 kali loh kak. tuh. Pramugari juga ada banyak. Sampai 7 kali guys, ini gue cuman bilang 3 kali kesempatan, tapi ada ternyata yang 7 kali. Bener, Berarti serius ada. iya, kita harus punya mental bener-bener baja banget ya nggak sih? Benar, Jadi setuju. awal-awal tiba-tiba cuma bilang, aduh aku kak nggak lolos, cuman gara-gara nggak tahu kayak jerawat 1, ya elah pakai aja skincare, abis itu udah bagus mukanya daftar lagi, seperti itu ya. Ya kalau memang niat sih pasti dikejar ya nggak sih. Iya, Kalau kalian betul. cuman yang daftar aja deh tapi tiba-tiba nggak lolos, ya udahlah kerja yang lain aja, ya udah, itu semuanya balik lagi ke diri kalian. Iya. Pilihan sih. Next question. Dari @pramugari_. Kak mau tanya, apakah seorang FA gajinya ditentukan oleh jam terbang? Kalau iya berarti nggak tetap dong kak gajinya. Ember,
emang nggak Emang nggak tetap. Karena belum ada gaji pokok ya, jadi tetap nih misalnya nggak terbang, alasannya misalnya ada cuti kan kita gitu, tetap ada gaji pokok. Tapi jam terbang juga sangat mempengaruhi gaji kita. Yes, Gitu. benar. Makin banyak terbang, makin banyak juga gaji kita. Yes, benar. Makanya banyak banget yang nanya, Kak, pramugari berapa gajinya? Nggak pernah dijawab. Ya iyalah, ya kita aja nggak tahu gaji kita bulan depan berapa. Iya, karena beda-beda. Yes, berapa jam terbang, ya itu dia gaji kita. Ya kalau kita mau bilang saya 3 juta, ya nggak mungkin lah. Orang kita tuh terbangnya nggak menentu, tiap bulan tuh pasti beda-beda, tiap hari pun juga beda-beda. Nah nanti diakumulasi untuk 1 bulan full gajinya gitu. Jadi banyak banget yang nggak jawab ya karena kita tuh juga nggak tahu 1 bulan berapa gitu. Tinggal masuk aja di ATM. Yes gitu. Next dari Syahmi Rusli __ izin tanya Kak, kalau pramugara sambil kuliah ribet nggak sih? Tapi banyak kok. Banyak yang banget. kuliah. Bener. Iya. Sepertinya sih kalau seandainya kalian di perkuliahan itu by online atau enggak bisa kalian sendiri yang atur waktunya, tinggal disesuaikan dengan schedule terbang. Bener. Seperti itu. Jadi tinggal minta izin juga tetap ke FA senior yang apa ya, chief FA lah gitu, chief FA bilang dulu. Iya, bilang Kalau dulu saya aku kuliah. benar. Pasti ada dikasih kuliah. libur kok di hari misalnya ada lagi ada Ujian, ujian, pasti yes, dikasih kayak libur Yes, tuh. yes, ya. bener banget, bener banget. Yang penting bilang ya, jangan tiba-tiba kalian apa namanya nanti udah ujian baru mau Performanya ngomong jadi gitu. jelek, Bilang ya. kalau kalian tuh ada kuliah, kalian tuh lagi masuk di universitas apa gitu-gitu. Jadi nanti bisa di backup kalau pada saat tiba-tiba dapat kena terbang padahal kalian ujian. Gitu sih, jangan dadakan. Oke, next dari Dwi Yulia Putri. Kak Desi, aku mau tanya, apakah menjadi pramugari harus ikut organisasi dulu ya Kak? Organisasi Seperti apa ya? Kayaknya nggak harus deh. Enggak kalau sih, menurut enggak. aku. Enggak. Kayak kalau pramugari Iya, gitu nggak sih? kayaknya. Maybe dia mungkin maksudnya itu ya, cuman dia nggak tahu itu namanya apa sih gitu kan. Ini jawabannya nggak harus ya. Yang Yes. penting kalian tuh punya niat dan Iya. emang kalian cocok di bidang itu, udah pasti kalian Yes. will be success. Minimal SMA langsung join. Mhm. Iya, jadi nggak perlu organisasi, nggak perlu ada pengalaman bekerja. Kalian lulus SMA nih, udah punya ijazah, go ahead, daftar pramugari. Sesimpel itu. Tapi ya tetap harus ingat sesuai persyaratan yang diminta oleh maskapai penerbangan. Itulah. Jadi bukan berarti lulus SMA terus langsung langsung daftar. Tapi kalian nggak mikir tinggi badan sama berat badan nggak ideal. Terus umur belum cukup, ya tetap nggak bisa join. Jadi ikutin syarat dari maskapai penerbangan. Setelah itu ya kalau udah lulus SMA minimal ya boleh join. Yap. Gitu. Nah, next ya ada dari Milya N12. Kak, mau tanya dong, dari tes pertama sampai tes terakhir beda-beda nggak sih tempatnya? Atau cuma Medex aja di Jakarta? Yang di Jakarta, terus yang tes sebelumnya di satu tempat. Jadi seperti contohnya Lion Air Group, tes Rekrutmennya. dari performance, virtual interview gitu-gitu, kayak di Lion Air Tower gitu ya. Terus Medical check up-nya kan di Balkes ya. iya, itu beda. kalau medical check up itu Pasti. semuanya sih sama. Medical check up itu yang di Balkes, Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Tapi untuk sekarang ini bukan soal beda tempat, tapi kalau virtual interview itu by online. Untuk interview awal kalian nih join, contoh Lion Air Group. Kenapa aku bahas Lion Air Group? Karena yang buka sekarang ini tuh Lion Air Group. Kalau yang lain buka baru SAJ juga. Jadi untuk Lion Air Group sendiri pas kalian daftar by link, mereka pun juga bakalan undang kalian by virtual interview seperti itu. Jadi online. Kalau kalian lulus di tahapan awal di virtual interview, mereka akan undang ke performance test. Itu yang masih belum tahu karena pandemi kayak gini, antara online juga atau enggak real datang ke Lion Tower Harmony, atau bisa jadi di Balaraja gitu. Dan setelah performance test itu ada English test sama Pantuhir. Itu biasanya di Balaraja, biasanya juga di Lion Tower Harmony. Jadi aku bisa pastiin beda-beda tempat
gitu. Jadi nggak mau janjiin satu tempat aja tapi beda-beda tempat, dan yang pastinya di Jakarta. Udah itu aja. Karena nggak ada di daerah lain selain Jakarta, karena memang home base-nya di Jakarta. Jadi antara Lion Air Tower Harmony atau enggak Balaraja. Itu Kayak sih. Garuda juga beda sih. Ada Yes. di GITC, ada juga di GMF. Jadi tergantung nih undangannya di mana. Kalau misalnya kita disuruh datang ke GITC, ya udah kita datang ke GITC. Kalau dulu ya zaman-zaman dulu aku pernah nganterin temen aku di Citylink kan. Ya. Itu kan dulu pernah di Citycon juga, terus di GMF juga. Jadi tergantung gitu. Lokasinya by airlines. Yes, tapi yang Beda-beda. pasti sih Jakarta gitu ya. Yang pasti Jakarta. Next, ini mungkin pertanyaan buat kakak Desi nih dari Z3Fra. Susah. Susah ya Alasan namanya, Wak. resign kenapa kakak? Kakak nih, aku juga berarti ya. Resign karena udah berkeluarga ya, Ya, kan? aku juga Udah resign berkeluarga, jadi udah pasti urus keluarga seperti itu. Terus nanti kalaupun ada rencana masuk lagi bakalan diposting. Asik. Doakan saja, doakan saja ya. Doakan guys, semoga nanti pada saat gajinya nggak dipotong-potong Asik. dan semuanya Pandemi lancar, udah selesai, pandemi ya. selesai, international flight dibuka. ya kan? See Nanti you kita on board, mengembangkan guys. sayap besi kita lagi ya. See Next on dari board, Girls guys. Yesi. Halo Kak, saya mau tanya nih, apa aja sih pertanyaan saat interview pramugari dan bagaimana cara menjawabnya? Aduh. OMG, pastikan yang ditanya pertama sejarah dari perusahaan maskapai yang kalian daftarin gitu. Cara jawabnya ya buka aja di Google. Iya. Contohnya Cari referensi di Yes, Google, benar. siapa CEO-nya, terus kapan berdiri Iya. maskapai penerbangannya, kayak gitu-gitu. Kalau Kak Dewi apa nih? Dulu gimana? Waktu pertama kali ya kamu ingat aja sebenarnya. kalau aku dulu ditanya siapa menteri perhubungan sama ini loh. KTP kita tuh nanti dibalik. Dulu aku pribadi. KTP kita dibalik terus disuruh ditanyain ini bagian wilayah Indonesia bagian barat yang mana, bagian timur yang mana, bagian tengah yang mana gitu guys. Ribet ya, Pak? Iya. Ribet KTP balikin. Iya, terus jadi habis kan itu ada peta, ditanyain. ada peta Indonesia tuh Iya. ya kan. Aduh aku ya, Kalau aku dulu nggak ditanya sih, cuman gini, dia lihat aku kan, dia lihat ijazah aku ya, cuman dilihat terus dia bilang kayak gini, Mbak Asteria Ode ya, iya, bisa bahasa Mandarin, bisa, coba ngomong Mandarin, shalala aku ngomong kan, Iya. oke gitu, terus besoknya aku langsung medek, aku nggak ikut pantuhir dan nggak ikut interview yang lain, gitu doang. OMG. Beda-beda sih, dong. beda-beda ya. Gitu dong. Mandarin tuh bener-bener mempengaruhi banget Iya. untuk kalian bisa join di maskapai, guys. Tapi pastinya sih pas pertama kali daftar itu performan dulu ya Kak. Ya kalau aku biasanya ditanyain tentang nama-nama bandara di Indonesia, itu kadang-kadang hafalin harus paling banyak ya hafalinnya ya. Terus yang kedua itu dia minta beberapa gitu ya. minta beberapa. Berarti nggak semua lah ya, Iya. gitu. Terus peta buta gitu, terus Sama, letak-letaknya gitu. Iya kan? Iya, Gitu. benar-benar. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, tunjuk yang mana gitu. Benar. Iya, Terus iya. sama perbedaan waktu juga itu penting Iya, perbedaan diketahui ya waktu. saya. Yes, seperti Jakarta sama Kupang, berapa jam Minimal perbedaannya? harus tahu Harus luar tahu. negeri sama Iya. Indonesia gitulah. Ya, seperti Gitu itu. sih. Next, aduh banyak nih dia nanya. Dari yang tadi juga, Kak ceritain pengalaman rekrutmen. Tadi udah Tadi ya. udah ya, udah. Sedikit. Terus waktu rekrutmen punya bekas luka nggak? Aku punya. Aku nggak enggak. punya. Di dengkul, tapi itu tipis. Sudah pokoknya aku sebelum hari H interview tuh aku udah berusaha dari berbulan-bulan lamanya aku hilangin pakai ada krim gel itulah pokoknya itu aku hilangin, alhamdulillah hilang sih. Tapi masih Samar-samar kelihatan tipis, gitu iya. ya. Dan ditanyain, aku jawabnya jujur kok. Heeh. Bekas jatuh dulu waktu masih kecil. Oke. Tuh, guys. Coba kalau Ibu Dewi belum menjawab, Nggak punya. sepertinya punya nggak? Gak punya. Oh, nggak punya. Jadi aman Oke. ya. Aman. Rahasia awet muda pramugari katanya. Rahasia awet muda pramugari. Rahasia Bahagia. Shopping. Habisin duit. Perawatan. Perawatan.
banget. Pokoknya lakuin apa yang membuat bahagia ya. Yang beban-beban disingkirin. Masalah itu pasti, tapi nggak usah difokusin. Betul. Pasti ada jalan keluarnya. Betul. Ingat cicilan say. Cicilan panci. Penyemangat hidup loh itu. Betul. Ya. Iyalah. Kalau aku sih bersyukur juga penting. Lebih banyak bersyukur. Betul. Nih ada lagi dari dia yang tadi nanya, kakak waktu diterima jadi FA sebelumnya punya pengalaman kerja atau lulusan apa? Pengalaman kerja nggak ada, kayak aku ya tadi udah bilang sekolah penerbangan, udah itu doang. Kalau Aster ketahuan kan, lulus ceprot sekolah langsung masuk pramugari. Oh enggak, aku MC dulu pernah jadi Oh, host MC. di Taiwan. Oke. Sama kayak Desi. Iya, sekolah penerbangan pastinya dulu. Oh kok berarti yang paling malang buana tuh aku ya? Ember. Terakhir aja di mana Kalau pengalaman? aku pernah jadi sekretaris di Ibu kargo sekretaris. service, bidang kargo service. Yes. Terus sebelum jadi pramugari pernah ala-ala ikut tes angkatan laut. Wow. Tidak keterima, matanya di bawah Minus. standar. Oke. Gak bisa, akhirnya pramugari rezekinya ya. OMG, balik-balik ya. Iya, pokoknya seputar penerbangan lah ya. Ember, pokoknya. ember tetap ya. Ya itu kan yang tadi nanya. Jalan orang kita nggak ada yang tahu. Tadi ada yang nanya apa namanya pertanyaan seputar interview. Nah aku tuh pas yang di sekretaris cargo service itu juga lumayan banget sih. Kan kita tahu 3 letter codes-nya. Yes, Itu juga harus tahu dari guys. bandara-bandara setempat. Kayak Jakarta kan CGK Iya. gitu-gitu deh harus Manado, dihafalin. MDC gitu-gitu. Seperti itu. Iya. Next, ini Next guy terakhir ya. Yap, dari Sanip _Alfrimansyah 17. Oke. Pengalaman kakak ketika mengalami komplain menghadapi deng. Oke, jadi dari aku ya, menghadapi komplain palingan seputar delay seperti itu. Jadi delay itu bukan apa ya, bukan urusan dari pramugari Benar. atau awak kabin, karena kita pun juga hanya menjalankan tugas, bukan mengatur jadwal penerbangan seperti itu. Jadi kita benar-benar hanya kerjaannya itu menghadapi penumpang, menghandle penumpang yang ada di pesawat seperti itu. Jadi kalaupun kita disalah-salahin delay, ya kita pun juga bisa terima aja omongannya, tapi Senyum aja. kita cuma bisa senyum, bisa bilang mohon maaf, dan ya just itu aja gitu. Tapi itu sekali lagi aku tekanin bukan tanggung jawab atau wewenang dari pramugari gitu. Udah. Aku waktu itu pernah loh. Jadi bapaknya itu duduk di row depan kak. Nah dia tuh bawa ranselnya nggak bisa dimasukin di atas bagasinya dia. Oke. Jadi otomatis aku taruh belakang dong yang ada space-nya. Terus dia tuh pokoknya kelihatan mukanya bete. Terus dia komplain ke aku curhat sih pasti ya kalau aku sampein ke atasan aku, ke senior aku. Kak, Mbak, ini tuh ada penumpang ini gimana ya? Aku takut sebenarnya. Aku tuh waktu itu junior. Gak apa-apa, kamu udah minta maaf. Udah, yang kuncinya ya kita tuh harus sopan, senyum, ramah. Sudah. Biar kita setakut apapun tetap senyum, harus merekat. Benar. Udah, Pokoknya minta maaf aja walaupun bukan salah kita tuh tetap harus minta maaf gitu. Itu paling penting. Dan sopan pastinya, jangan yang nyolot. Udah penumpang marah terus kita nyolot pun juga udah pasti berantem punya. Jadi ya tetap kita ya tenang, senyum gitu-gitu sih. Gimana Bu Esther? Baik, aku tuh pernah dapat komplainan dari Changsa. Jadi Oke. karena penerbangan internasional ya, yes, Bu? charter kita servis makanan dan mereka menyalahkan makanan kita itu beracun karena ada salah satu penumpang yang keracunan. Oke. Gimana how to handle this? Aku pertama harus menenangkan dulu. Oke, kalau memang ini makanan beracun, kami akan bertanggung jawab di situ. Aku bilang ke representatifnya yang ada di sana, ini gimana penumpang protes ke kita, penumpang sakit karena keracunan makanan kita. Oke, apa yang pertama kali aku lakukan, aku tenangin mereka dulu pastinya. Habis itu aku bener-bener tes lab makanan itu.
Dan Oke. hasilnya makanan itu nggak beracun, berarti kan bukan salah kita. Tapi di situ aku udah memastikan banget sama penumpang. Dan hanya penumpang itu doang, satu itu. Ada 2 atau 3 gitu Oke, beberapa kan. dari Tapi 100 penumpang cuma 2 iya, yang nggak tapi beracun untungnya dong. aku tuh selalu ambil sampel makanan. Jadi in case terjadi sesuatu kayak misalnya kita disalahkan karena keracunan makanan atau something, kita punya bukti yang kuat kalau bukan salah kita gitu. Yes, Jadi dia benar. nggak bisa sembarangan memfitnah kita gitu. Yes, Kalau nggak ada benar bukti banget. kan namanya fitnah. Iya benar banget. Tuh. Good handle. Oke guys, jadi biasanya aku dikomplain tentang pesawat panas. Itu sering terjadi di semua airlines. Kadang-kadang juga kayak gitu, aku jadi penumpang juga sama. Nah, kadang-kadang yang paling kena itu selalu pramugarinya. Kenapa nih mbak, pesawatnya panas banget, ini harus gimana, gini. Nah, kita nggak bisa apa-apa, karena kita juga naik pesawat yang sama gitu loh. Jadi ya kita cuma minta maaf dan mohon maaf, nanti setelah pesawatnya lepas landas nanti apa Iya, kayak suhu tekanan udaranya nanti di atas cabin bakalan akan lebih dingin gitu daripada di darat ya. ya. Dan kita juga sudah meneruskan kepada senior dan senior akan meneruskan kepada captain gitu. Ya udah, kita cuma minta maaf aja. Iya sih seperti Sopan itu. ramah kuncinya Yes, buat ya, betul. kalian yang mau jadi pramugari, mentalnya harus benar-benar disiapin ya Betul. guys. Harus ramah, attitude-nya harus dijaga seperti itu. Yes, of course. Jadi makanya aku bilang tadi, mau salah nggak salah, udah minta maaf sama senyum. Udah itu aja, sopan. Ya kita harus terima apapun yang diomongin sama penumpang gitu. Tapi kalaupun bisa kita handle, ya kita bantu handle gitu. Kalau nggak bisa pun juga ya kita bisa langsung ke atasan paling tinggi di kabin atau enggak langsung ke captain gitu. Bakalan diinformasikan apapun yang dibutuhkan ataupun ada komplain apa kayak gitu ya. Problem solving gitu. Yes, kayak gitu. Jadi ya palingan itu aja yang bisa kita share ke kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah kirim ke IG itu kita udah bantu jawab sebisa kita masing-masing, dan aku sekarang pun juga bukan sendiri jawabnya, sama teman-teman semuanya dibantu. Jadi bukan cuma satu jawaban, tapi ada 4 jawaban ya guys. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan yang lain lagi, nanti aku bakalan buat di next video. Drop komen. Di drop komen ya, langsung share ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe video ini biar kita nanti bikin video next selanjutnya yang lebih wow lagi pastinya seputaran dunia penerbangan. Guys, jadi kalian jangan lupa follow Instagram aku di DCMD dan juga mbaknya Ewi. Asteria Ode. Aduh, aku ribet. L-nya 3 kali lah. video. Thank